Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah yang Maha Rahman, pada hari ini kita bisa bertilawah kembali, dan khusus bagian pertama pada hari ini akan membahas seputar perbedaan waqaf, saktah dan qat'u. Karena ada kalanya ketika kita membaca Quran diwakafkan dengan berhenti kemudian mengambil nafas. Ada kalanya juga berhenti di tempat-tempat tertentu tapi tidak mengambil nafas. Ada kalanya juga kita sedang membaca Quran, tiba-tiba ada suatu kebutuhan yang darurah sehingga kita putuskan bacaan tersebut ya tanpa ada keinginan untuk mengulang kembali. Jadi ini harus kita pahami perbedaan antara wakaf, saktah dan qat'u. Kita langsung saja, sahabat sekalian. Yang pertama ada yang namanya wakaf. Wakaf adalah qat'us sauti 'alal kalimati zamanan yasira. Yatanaffasu fihi 'adatan biniyatin istinafil qira'ah, yaitu memutus suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, ya. Tidak begitu lama, zamanan yasiran, bukan zamanan tawila, tapi hanya sebentar. Kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quranul Karim. Kita bisa ambil contoh di surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Berhenti ya di sini, kemudian mengambil nafas. Harus mengambil nafas. Kemudian dilanjut Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti lagi, ambil nafas. Maliki Yaumiddin, dan selanjutnya. Itu disebut dengan waqaf. Sama seperti di sini, ya, di ayat yang terakhir ini. Yang keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti, ambil nafas. Tidak boleh tidak mengambil nafas, ya, ambil nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau berhenti di sini tidak mengambil nafas, berarti itu bukan wakaf, tapi namanya saktah. Nanti akan kita bahas. Dan di sini tidak ada tanda baca saktah, berarti nggak boleh seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, berhenti tapi tidak mengambil nafas, tidak boleh karena bukan tempatnya saktah. Baik. Nah, itu yang disebut dengan wakaf. Berhenti ya dalam satu kalimat, kemudian mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan kembali. Ya, baik, seperti itu. Itu yang pertama, wakaf. Kemudian yang kedua, saktah. Apa itu saktah? Ya, saktah di sini dijelaskan adalah waqfatun latifatun biqadri harakataini bila tanafusin. Yang disebut dengan waqaf adalah dengan saktah adalah berhenti sejenak, kira-kira 2 harokat atau minimal 1 harokat tanpa mengambil nafas. Dalam Al-Qaulus Sadid halaman 42. Ya, sahabat bisa ada gambaran bedanya saktah dengan waqaf. Kalau waqaf berhenti sejenak, ya, kira-kira 2 harokat, kemudian dengan mengambil nafas, itu waqaf. Tapi kalau saktah berhenti kira-kira 2 harokat tanpa mengambil nafas. Itu bedanya gampang. Ya, antara antara perbedaan waqaf dengan saktah. Kita ambil contoh di sini. Dan alhamdulillah sahabat sekalian, saktah itu di dalam Al-Quran cuma ada di 4 tempat, 4 surah.
Yang pertama surah Kahfi ayat 1, kedua surah Yasin ayat 52, ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27, dan keempat surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Bagaimana cara membaca saktah bedanya dengan waqaf? Kita lihat fokus kepada iwaja. Kita baca dari awal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu cara sakta. Iwaja qayyima. Tidak boleh panjang. Ini kira-kira 2 harokat. Tidak boleh iwaja. Apalagi ada tekanan hamzah. Iwaja. Itu ada hamzah. Iwaja. Itu ada hamzah. Tapi lurus. Iwaja qayyima. Itu ya. Di sini kalau waqafun boleh ya menjadi mad iwad. Iwaja. Jadi 3 harokat kalau waqaf ya, tapi kalau sakta di sini kira-kira hanya mengambil nafas, tidak boleh mengambil nafas, berhenti dan tidak boleh mengambil nafas kira-kira 2 ketukan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, kalau sahabat begini bacanya, iwaja ngambil nafas itu bukan sakta, tapi waqaf. Ya, sakta itu iwaja, tahan nafasnya, kemudian dilanjut qayyima. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua di surah Yasin ayat 52. Mimar qadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Ya, seperti min marqadina hadza. Ini ada sin. Ya, sakta, dan di sini bukan cuma sakta. Karena ini qaulul kafir, ucapan orang kafir, boleh juga berhenti di mimar qadina. Tapi kalau berhenti di mimar qadina kemudian mengambil nafas berarti bukan sakta. Itu antum sedang membaca dalam bacaan di wakafkan. Contoh. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Nah, di situ ya, kalau diwakafkan di situ berarti antum ngambil nafas. Langsung hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, seperti itu. Tapi kalau kondisi sakta, berhenti sejenak dan tidak boleh ngambil napas. Ingat itu, sakta berhenti sejenak, tidak boleh ngambil nafas. Kita baca sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, seperti itu ya, itu sakta. Baik. Contoh berikutnya ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Man ada sifat tawasudnya, dibaca man, ditahan bunyi nunnya, tidak boleh langsung. Wa qila man, enggak. Wa qila man raq, man raq. Nah, seperti itu ya. Baik, terakhir yang keempat di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana, kalla bal, tidak bal atau di bar, enggak, tapi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini cara membaca sakta. Kemudian
Yang terakhir adalah qat'u. Apa itu qat'u? Qat'ul qiraah, memutuskan bacaan. Dari qata'a yaqta'u, seketika, fahuwa kal intiha. Dia seperti berhenti, bahkan tidak ada niat untuk melanjutkan lagi. Ya, tidak ada niat untuk melanjutkan lagi. Bisa kita contoh. Alhamdulillah. Baru segitu tiba-tiba, mohon maaf, perutnya mules dan gak ketahan, breset gitu kan. Maka langsung lari cabut. Mushaf pun tanpa ditutup. Nah itu boleh karena ada darurat. Ya boleh ya. Darurat boleh. Atau yang lainnya ya. Contoh yang lainnya apalah gitu ya. Tapi tidak boleh karena main-main. Contoh misalkan main-main begini. Waliyahdubillah. Alhamdulillah. Nanya dulu istrinya, "Mah gimana? Nasinya udah matang apa belum?" Lanjutan. Rabbil alamin. Jangan lupa ya ikan asinnya. Lanjutin lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Nyambel yang pedas maya. Nah itu tidak boleh. Itu bermain-main. Dosa hukumnya. Ya, itu qat'u itu nggak seperti itu. Baik. Jadi itu perbedaan antara waqaf, kemudian sakta, kemudian qat'u. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau Anda baca begini dalam surah Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tentu baca seperti itu tidak boleh. Siapapun yang baca, hatta yang suaranya bagus, bahkan mungkin qori internasional umpama, kalau baca seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak jelas apakah waqaf, apakah saktah, apakah qat'u. Kalau wakaf berarti kalau berhenti di sini tadi dia harus ngambil napas dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti ambil nafas dulu. Baru lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti ambil nafas dulu. Baru lanjut. Nah itu. Kemudian kalau sakta. Ya di sini kan tidak ada sakta. Karena sakta di dalam satu Al-Quran hanya ada di 4 tempat. Jadi nggak boleh. Nah kalau mau antum baca wasol. Tapi catatan kalau wasol, harokat nun yang fathah ini harus dibaca. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru diwasol semuanya. Kalau kayak tadi gak jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu dalam riwayat Hafaz dari Imam Asim haram baca Quran seperti itu dan rusak bacaannya. Nah, boleh. Jadi sebagaimana yang contohkan Nabi SAW dalam sholat wajib dan ketika membaca suratul Fatihah ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Adapun misalkan sahabat-sahabat mau baca di wasol di mana berhentinya, insya Allah besok kita lanjutkan kembali bagian tilawah kita wakaf secara umum. Karena wakaf secara umum dibagi 4 bagian, yaitu wakaf idhtirari, wakaf intidari, wakaf ikhtiyari, dan wakaf intibari. Insya Allah besok akan kita bahas. Yang jelas mudah-mudahan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk membaca Al-Quran dengan benar dan baik sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.